Dari lagu pertama udah pada penonton udah pada di panggung soalnya, jadi kayak ya udahlah seru. Memang ada juga beberapa komplain karena nggak bisa lihat personel, tapi ya buat apa personel diliatin? Iya, itu yang masalah buat band-band di Indonesia tuh ya, kayak pengen kelihatan gitu, gue gitu. Ini G loh, ingat ya, G yang ini. Lagu ini dimulai dari sini. Yang mana lagu itu yang duk-tak. Oh, oke. Sip. Ya karena itu, karena kita basically kan berangkat dari dunia modeling. Basically. Biar ke Jakarta aja. Basically. Nah, itu tadi baru gua bahas sama si Alvin. Bisa jadi inspirasi menurutnya buat bermusik gitu. Sebetulnya dengan kita usia segini, dengan aktivitas di sini, kalau kata gua pribadi dan mungkin anak-anak juga terlalu heavy sih, terlalu berat lah untuk mikirin hal-hal gitu. Gua lebih ke yang santai-santai aja gitu. Seperti Andre Taulani. Nah, gitu, yang lucu-lucu aja gitu. Ya nonton yang ringan-ringan aja sih. Kalau masalah hal kayak gitu kayak terlalu berat sih buat. Cak Lontong, malas aja gitu. Komeng itu kayaknya lebih. Kalau saya lebih ke situ sih ya. Nggak tahu, Sardendi mah. Saya orangnya sedang politik sebenarnya. ini. Memperhatikan dinamika berita-berita politik tanah air, karena memang mau nggak mau itu nanti bakal berpengaruh juga ke tanpa sadar. Untungnya kalau saya sih cuma jadi pemerhati aja, komentator aja gitu ngeliat, dan nggak terlalu terbawa masuk ke pemberitaan yang seliweran di sosial media gitu, karena itu tadi jurus batu yang diterapkan di band Tina Destar dalam filosofi aliran sungai itu harus diterapkan juga. Jadi apapun beritanya yang berseliweran, kalau misalnya situ lagi ya bagus, ya udah kita cuman ikut gembira. Kalau ada berita kurang baik ya kita turut berduka cita. Iya. Mungkin dalam bahasa Sunda ngiring bingah ya. Ngiring bingah. Iya. Tapi sebisa mungkin jangan terpengaruh oleh berita-berita yang sifatnya provokatif atau menyesatkan, karena memang sekarang kan susah membedakan gitu. Jadi filternya tuh, maaf nih agak ceramah nih ya. Filter dari semua pemberitaan yang berseliweran itu cuma ada satu, itu budi pekerti. Jadi Ki Hajar Dewantara dalam bukunya yang berjudul Budi Pekerti Jilid 2 itu berbicara bahwa pentingnya akal sehat diseimbangkan dengan budi pekerti kita dalam memfilter semua pengaruh-pengaruh dari budaya luar waktu itu dari budaya luar. Tahun berapa tuh kira-kira? Kira-kira tahun sebelum Sumpah Pemuda lah. Sumpah Pemuda kan 1928. Ini berarti sekitar 1925 lah. 1925. Nah, kalau sekarang mungkin konteksnya kita semua harus pandai-pandai memfilter pemberitaan itu, dan kuncinya cuma satu, itu budi pekerti. Ya, benar nggak, Bud? Nama orang. Boleh juga sih itu ide sih. Boleh PDIP diganti boleh. Karena kan balik lagi kita kan band demokratis ya. Apalagi negara kita juga negara demokrasi, jadi ya udah sebagai warga negara yang baik sih, selama itu menghasilkan karya dan orang-orang tahu, ya udah kita dengan senang hati sih bakal cuman berkarya. Harga partai agak beda itu itu sih, jadi maaf aja gitu untuk semua partai agak beda ya. Tapi kan kalau ada anggarannya ya dari pasti ada ya. Iya ya, ada ya? Udah ada ya aja. Enggak ada. Oke sih.
Sama presiden, Randy. Pembelajaran buat ini Gen Z sama milenial. Oke. Kalau pemilih baru. Apa ya? Pesan-pesan ya. Asik. Sebenarnya Indonesia itu masih cocok negaranya berbentuk kerajaan. Karena Udah muda dong. iya Ada sistem penduduknya gitu. banyak, penduduknya banyak. Nah. Pulau-pulaunya banyak secara geografis tuh sangat sulit Luas. untuk hanya dipimpin oleh presiden satu orang yang Raja. demokrasi bentuknya nggak bisa karena pilihannya antara kayak zaman dulu aja masing-masing jadi daerah kerajaan-kerajaan. Mungkin sekarang diadaptasikan ke dalam bentuk otonomi daerah gitu. Dan jadinya sih kalau menurut saya ya itu tadi siapapun presidennya bakal sulit. Jadi mendingan berubah kerajaan lah, atau kalau memang nggak sanggup ya kita serahkan ke Ratu Inggris gitu, ke Raja Inggris, Raja Inggris ya, kerajaan Maksudnya di-franchise-kan. di-franchise-kan. Negara di-franchise-kan. Baik lagi ke Tapi franchise. memang nggak apa-apa juga kan negara kita masih termasuk muda dalam berdemokrasi kali ya. Saya baca di mana tuh lupa. Jadi pemilihan presiden ini jadi ajang untuk mencari pemimpin Indonesia yang luas ini aja. Tapi ada saran juga sih sebenarnya kalau dalam pilpres itu juga harusnya pendukung-pendukungnya jangan terlalu serius. Udah didengerin nih. Jangan jadi gontok-gontokan kan cuman sifatnya pemilihan ya. Pasti ada yang menang, 5 pasti ada tahun yang sekali kalah. ada yang menang, ada yang kalah. Kayak main catur lah. Jadi sangat memprihatinkan sih beberapa kali pilpres ke belakang tuh sampai jadi musuhan, orang satu rumah jadi musuhan gara-gara beda pilihan. Sebenarnya mah dibawa santai aja kan, namanya juga pilpres, cuman pemilihan doang. Kalau udah ada yang menang ya udah kita dukung misalnya. Kalau misalnya udah menang terus ternyata kinerjanya kurang bagus ya diingatkan aja. Tapi ya dengan cara-cara yang kalau menurut gua sih ya santai aja lah, nggak usah ada bawa-bawa emosi atau bawa sampai fisik, sampai pertumpahan darah segala. Kayaknya nggak ada. Anggap aja kayak bikin band gitu. Jadi santai aja. Ini kan cuman pemilihannya ya. Tapi memang kalau kenapa memilih tokoh-tokoh tertentu ya itu diserahkan kepada masing-masing lagi. Tapi kalau gue pribadi pengennya suasana pilpresnya tuh yang suasana yang menyenangkan lah, dibuat santai, nggak tegang. Jadi tetap karena kita semua tetap sama-sama masih dalam satu negara gitu. Wah, sebenarnya kalau melihat dari kitab Emputan Tular atau dari puisi-puisi Ronggo Warsito itu sebenarnya kan ada beberapa udah ada bocoran ya. Nah, kita percaya nggak percaya tapi sebagai orang Timur ada baiknya juga harus menilik ke belakang catatan sejarah yang udah ada, dan kriteria itu ada beberapa tertulis di situ. Terserah percaya atau enggak, itu balik lagi kepada pemilihnya. Yang pasti sih kalau sekarang agak sulit karena udah terlalu banyak pilihan panggung lah, medianya tuh udah banyak. Jadi kadang-kadang nggak murni lagi dia pengen untuk bekerja pas nanti terpilih gitu, atau nggak sesuai dengan ramalan Ronggo Warsito misalnya. Ini kalau kriteria sih, kalau saya lebih ke lebih ke ini ya. Kalau menurut gua lebih ke fisik aja, mending gitu aja. Gimana? Gitu aja. Kan lebih seru ya misalnya cari yang kayak David Hasselhoff gitu, sosoknya gitu. Gagah gitu Iya, deh, gitu gagah. aja. Ada ini kebelah gitu ya. Aduh. Si dagunya belah. Berbulu dada. Ada bulu dadanya. Jadi kayak lebih ke situ. Fisik ya. Kayaknya enak dilihat presiden tuh ya. Nah, Kecil lah. Kecil lah. enak dilihat ya bener. Suaranya kalau bisa ngebas gitu. Membawa. Iya, jadi kayak kalau lagi pidato enak gitu dilihatnya.
Ya kan? Kalau suaranya kayak Komeng kan nggak enak ya? Kebayang nggak lu kayak presiden tapi suaranya kayak Komeng, nadanya gitu atau kayak Desta. Yang pitch-nya tinggi gitu juga kurang sih menurut gua ya. Jadi silakan aja mencalonkan ya, silakan pada mencalonkan tapi suasananya tetap dibikin nggak tegang lah, menyenangkan, nggak terprovokasi menjadi hal-hal yang sifatnya bakal terjadi pecah belah, nggak. Silahkan mencalonkan karena pada akhirnya kan yang menentukan tuh yang milih kan kita mah cuma bisa milih doang. Kalau misalnya nih harus ditambahin tapi ini kalau misalnya nih si orang ini tuh malas untuk cari tahu masalah politiknya gitu, enaknya yang paling efektif milihnya gimana, Sir Dendi? Jadi sebenarnya harus ada satu media atau lembaga yang memberitahu atau yang bisa diakses informasi tentang si calon-calon ini. Iya, karena kan kalau gue mah malas. Aduh, kita siapa lagi gitu ya, harus belajar dulu kan. Buang waktu. Harusnya mereka tuh kampanyenya lebih apa ya? Lebih personal kali ya, bisa tatap muka terus ngomong nanti kalau saya terpilih bakal gini terus mungkin Pak, yang bener Pak, ini urusan band-bandan gimana nih, musik dilarang nggak gitu. Mereka harus langsung turun sih dan apa namanya, sekarang jaraknya terlalu jauh antara pemilih dan kampanyenya mereka si calon-calonnya. Jadi dengan penduduk yang banyak Indonesia bakal nggak efektif sih. Kecuali itu tadi udah cari aja yang kayak David Hasselhoff gitu. Cari kayak Adam Jordan gitu, cari kayak bagus kan tuh sembako cinta ya, maksudnya ada good looking ya. Ada dia kan berarti punya concern ya sama sektor pertanian. Tapi mungkin itu bisa jadi ide menarik sih, kita Tine Destar bakal di tahun-tahun politik ikut mensosialisasikan bukan mengampanyekan calonnya, tapi bagaimana cara memilih kriteria pemimpin masa depan gitu. Apa sih, good looking lah atau pinter masak juga. Ini buat pelajaran buat partai ya. Jadi partai juga, lain kali gue bener kalau nyalonin orang yang bener gitu, yang agak tinggi sekian sentimeter gitu. Karena biar tahu rasa bahwa sebenarnya kader gue bagus, cuman gara-gara kurang good looking gitu. Menurut Ronggo Warsito balik lagi, ada bisa diartikan bahwa perspektif dari sisi musik itu patut dipertimbangkan untuk gimana meng-create atmosfer pemilihan umum yang menyenangkan lah. Saya tunggu deh Bapak-bapak KPU nanti kita meeting. Pasti saya yakin soalnya juga belum pernah ada yang coba pendekatan lewat musik untuk mengkampanyekan sesuatu hal yang bagus gitu. Maksudnya dalam sisi politik ya. Selama ini kan musik untuk kampanye lingkungan, misalnya kampanye apa, tapi dalam politik belum pernah ada. Selain dipanggil buat manggung pas kampanye doang, itu sebenarnya nggak akan jadi apa-apa sih. Iya. Tapi kalau diajak kerja sama KPU, oh iya, sok ada Mas Senin. Jam 3 meeting di mana? Langsung KPU sana deh. Senin ya. Belum tentu banyak anak yang tahu apa itu KPU Iya. band. Iya. Benar, tempat meeting nanti kita yang tentuin ya. Edan. Di mana? Jadi pendekatan ini. Jadi sebenarnya tanpa disadari musisi-musisi yang di circle-nya si Tine Destar itu juga sebenarnya kan fansnya lebih banyak lah dari kita lah, banyak, dan mereka sebenarnya adalah influencer yang natural, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan tanda petik untuk kegiatan sosialisasi sesuatu tuh bakal lebih efektif gitu karena direct langsung. Jadi dan ini belum pernah dicoba. Saya rasa juga
kalau untuk urusan niat untuk memilih, mensosialisasikan bagaimana cara memilih itu bisa dicoba lewat pendekatan ke musisi gitu. Bukan hanya nyuruh mereka manggung dalam kampanye partai politik atau apa, tapi mungkin bisa dicoba. Bisa lah apalah, yuk man, janjiin aja man. Bisa lah Pak. Saya dari proposal disiapin.